Halo teman-teman, selamat datang di Adiksi Podcast, konten audio dengan format monolog. Mari kita mulai. Oke, hari ini gue mau ngomongin soal nafsu itu tidak bisa dibinasakan. Gini. Di dalam tubuh kita ini ada sesuatu yang disebut nafsu. Nafsu itu sesuatu yang diciptakan Tuhan, lalu dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Oke. Gue harus mulai dari awal nih. Oke. Mungkin ini untuk orang yang beragama tentunya, mungkin yang tidak beragama mungkin tidak mempercayainya, dan lebih spesifik lagi untuk orang yang beragama Islam, karena gue akan bicara ini dalam pengetahuan agama Islam gitu. Mungkin sebagian dari kita mikir kalau kita tuh berbuat jelek atau berbuat dosa atau berbuat apa gitu, kita tuh selalu mikirnya itu tuh mah karena bisikan setan, bisikan iblis lah gitu ya. Terus kita akhirnya melakukan hal-hal yang itu tadi yang tidak baik gitu ya. Padahal nggak gitu, nggak semuanya gitu. Ya mungkin ada yang gitu, tapi nggak semuanya gitu. Di dalam tubuh kita tuh ada yang namanya nafsu. Nah, gue akan kasih tahu gimana sejarahnya nafsu ini diciptakan Tuhan dari sudut pandang agama Islam ya. Kurang lebihnya sih begini, tapi mungkin secara detailnya lu bisa tanya sama ustadz ulama atau artikel yang terpercaya atau apapun lah. Jadi nafsu itu diciptakan Tuhan. Terus si nafsu ini disuruh sujudlah kepada Tuhan. Terus ditanya, kamu siapa, aku siapa, kalau gak salah gitu ya. Terus nafsunya jawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau gitu. Dia gak mau tuh bilang engkau adalah Tuhanku gitu tuh, gak mau tuh dia, si nafsu ini. Akhirnya Tuhan meminta kepada malaikat kalau gak salah ya, untuk menghukum si nafsu ini biar dia tobat lah gitu ya. Ditaruh di tempat yang panas kalau nggak salah ya, dibakar atau gimana gitu, di api gitu, dimasukin, dibakar, diutuhin lagi, dibakar, diutuhin lagi, dibakar, diutuhin lagi, dibakar sampai ribuan tahun kayaknya kalau nggak salah. Akhirnya dibawa lagi ke hadapan Tuhan, terus ditanya, kamu siapa, aku siapa, aku adalah aku, kamu adalah kamu. Segitu kerasnya ya si nafsu. Karena Tuhan minta malaikat untuk bawa dia ke tempat yang paling dingin kalau nggak salah ya, atau air atau tempat yang paling dingin gitu, dibekukan lah, mungkin dihukum selama ribuan jutaan tahun. Gua nggak terlalu ingat detailnya, supaya dia kapok kan maksudnya. Terus dipanggil lagi sama Tuhan, kamu siapa, aku siapa, masih aja jawabannya sama, aku adalah aku, kamu adalah kamu. Akhirnya cara yang ketiga dipakai Tuhan adalah ya udah, taruh aja dia di ruangan gelap, jangan dikasih makan. Akhirnya dibawa sama malaikat, ditaruh di ruangan gelap, terus nggak dikasih makan. 1 hari aman, 2 hari, 3 hari, mulai beberapa hari si nafsu mulai kebingungan, mulai bingung, mulai kelaparan, mulai nggak kuat, sampai akhirnya dia menyerah, ampun Tuhan, ampun. Terus dia ditanya sama Tuhan, siapa kamu, siapa aku adalah aku, kamu adalah Tuhanku, kalau nggak salah gitu ya, atau aku adalah hambamu,
engkau adalah Tuhanku gitu. Akhirnya kapoklah dia dan bertobat kepada Tuhan. Nah, memang sifat nafsu itu keras. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari cerita itu adalah bahwa nafsu itu nggak bisa dibinasakan. Nafsu itu bisanya cuma dikendalikan. Caranya jangan dikasih makan. Gimana maksudnya? Jadi nafsu itu nggak bisa dibinasakan, man. Jadi kita tuh nggak ada orang yang benar-benar bersih, benar-benar putih dari lepas dari hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu berbuat buruk ya. Jadi hawa nafsu itu keinginan untuk berbuat buruk gitu. Jadi nggak ada orang yang lepas dari hawa nafsu. Orang-orang cuman bisa mengendalikannya doang. Kenapa gue bilang gitu? Dan itu memang sesuai dengan kehidupan. Nggak ada orang yang nggak punya hawa nafsu, itu tuh nggak ada. Orang-orang baik yang lu lihat di sekitar lu itu adalah orang-orang yang sebenarnya bisa mengendalikan atau tidak memberi makan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu hadir di setiap keadaan ya, di hal apapun ada. Ya menurut lo siapa sih yang nggak pengen berbuat dosa? Siapa sih nggak pengen kayak misalnya berzina misalnya, mungkin pengen alkohol, mungkin pengen mencuri gitu, mungkin pengen kaya dengan cara yang tidak baik, pengen ya apapun lah gitu. Tapi orang-orang yang lo lihat yang tidak melakukan hal-hal seperti itu adalah orang-orang yang sebenarnya sedang mengendalikan hawa nafsunya gitu. Kayak ya kalau dipikir zina misalnya, tidak yang hanya berbuat hubungan seks dengan istrinya doang kan. Ya kalau lu pikir pasti dia pingin lah mungkin dengan orang lain, ngelihat orang, mungkin dia nafsu ngeliat cewek seksi, mungkin dia pingin. Tapi ya itu manusiawi karena manusia punya hawa nafsu itu. Tapi ya manusia juga dikasih akal supaya kita bisa mikir untuk mengendalikan hal itu. Jadi gue percaya itu nggak ada orang yang benar-benar kayak bisa hilangin hawa nafsu. Nggak ada ya, hawa nafsu itu nggak bisa dibinasakan, dia cuma bisa dikendalikan. Caranya jangan dikasih makan. Kayak pernah nggak lu pikiran kayak sepertinya pengen coli misalnya gitu ya. Terus nah ini tantangan lu untuk bilang enggak, jangan, ayo nggak usah, jangan, ayo lakukan hal lain, ayo mending ngapain aja, ayo mending nongkrong sama teman-teman atau apapun lah caranya gitu. Misalnya lo di tergoda untuk kayaknya mabok enak nih alkohol, ayo untuk membuang semua masalah. Nah di situ waktunya lo untuk bilang kayak enggak, harus enggak boleh nih. Nah bedanya orang yang baik atau tidak itu ya di situ letaknya, di seberapa mampu lo mengendalikan hawa nafsu yang ada di hidup lo gitu. Dan ya mungkin untuk orang yang tidak terbiasa itu cukup berat ya, untuk tidak berzina misal, tidak alkohol misalnya, untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk gitu, pasti cukup berat gitu. Tapi untuk orang-orang yang sudah terbiasa melakukan itu, gue rasa mudah dan justru menyenangkan buat mereka gitu, untuk tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya cuma keinginan buruk doang gitu. Ya itu aja sih. Jadi poinnya sebenarnya gue mau ngasih tahu bahwa bukan cuman setan doang atau iblis doang yang godain lu untuk berbuat jelek sehingga lu merasa oh ini digoda nih, oh ini iman gue belum kuat. Enggak, ada sesuatu di dalam tubuh yang disebut dengan si nafsu ini, dan nafsu tidak bisa dikendalikan. Lu cuma bisa mengendalikan, tidak bisa dibinasakan, lu cuma bisa mengendalikannya setiap dia datang di masalah, di keadaan di hidup lo. Dan lu harus melewati itu terus menerus, dan itu gak bisa hilang.
caranya untuk mengendalikannya, jangan dikasih makan. Maka dia akan ampun-ampun sama lo. Ya, kurang lebihnya begitu. Silahkan komentar yang mau komentar, atau kirim ke email gue ceritacicil@gmail.com. Berikan tanggapan lo soal podcast gue ini. Thank you.